Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini akan masuki story No Game No Life volume 11 chapter 2 yang berjudul Horizontal Thinking. Rencana spektakuler apa yang dibuat oleh Sora, dan apakah mereka akan menang di ronde kali ini? Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 11 chapter 2. Kali ini pada hari ke-8 pada malam harinya. Saat ini Step sedang mengenakan pakaian festival Fedaris Timur yang disebut sebagai yukata dan sandal kayu sambil menaiki tangga. Akhirnya dia berhasil mencapai puncak meskipun dia juga tersandung beberapa kali di sepanjang jalan. Pemandangan di hadapannya sangatlah menakjubkan. Sebelumnya itu adalah taman yang dipenuhi dengan bunga. Namun sekarang taman tersebut telah diubah oleh Venuculum menjadi sebuah kota yang luas dan dipenuhi oleh banyak orang. Federasi Timur mengadakan 3 festival besar setiap tahunnya. Ketika ras Warbis bersatu sebagai satu negara, festival yang dijalankan oleh berbagai klan secara bertahap digabungkan hingga akhirnya hanya tersisa 3 festival. Salah satu dari ketiganya adalah festival musim panas yang diadakan di ibu kota negara Federasi Timur, yaitu Kanaragi. Tentunya Step merasa kagum ketika festival tersebut dapat ia ikuti. Bahkan di dunia e-sport yang penuh konflik antar berbagai ras, festival ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di negaranya. Step selalu ingin mengunjungi sejak dia masih kecil. Faktanya, sekarang Federasi Timur adalah bagian dari Federasi Elkia. Dia berencana mengunjungi Kanaragi selama festival diadakan, dan di sanalah dia dapat merasakan festival sebenarnya. Setidaknya Step sekarang dapat menikmatinya, meskipun itu dibuat menggunakan sihir oleh Venuculum. Namun Step sadar, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan masalah yang saat ini harus dihadapinya. Karena dia tahu, jika sekarang nasib Elkia sedang dipertaruhkan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bersantai. Menurut pendapat Sora, kerajaan Elkia dan beberapa ras lainnya saat ini berisiko terhapus dari dunia e-sport. Di saat Step terlihat begitu cemas, Sora dan Shiro menghampiri Step dan menyuruhnya untuk tenang, karena bagaimanapun mereka masih belum tahu seberapa besar masalah yang menimpa Elkia saat ini. Kemudian Emerence yang tiba-tiba muncul di sebelah Sora mengatakan, menurut perhitungannya, kemungkinannya Elkia telah mengalami kehancuran sekitar 52-3%. Mendengar perkataan dari Emir, Step berteriak sambil membanting dahinya ke jalan dan berupaya mencari cara untuk menyelamatkan Elkia. Sekarang bukan waktunya untuk Step peduli dengan persoalan cinta. Yang lebih penting adalah dia harus jatuh cinta dengan seseorang, bahkan jika dia harus menggunakan perjanjian. Sepintas Step berpikir untuk lebih jujur pada dirinya sendiri dan harus menjadi pasangan dengan Sora dan keluar dari permainan sehingga dapat menyelamatkan Elkia. Namun dia beranggapan jika itu merupakan perbuatan yang salah. Di saat Step melepaskan dahinya dari jalan, Emir dan Jibril saling berseteru untuk salah satu dari mereka untuk tinggal dalam permainan. Terlepas dari apa yang mereka berdua ingin berpasangan dengan Sora, Step tahu dia bisa berpasangan dengan salah satu dari mereka dan keluar dari permainan. Saat festival masih berlanjut, Jibril meminta penjelasan pada Venuculum mengapa dia mengubah taman dan pakaian mereka. Venuculum menjawab, hal itu ia lakukan untuk tema game hari ini. Fakta bahwa Venuculum melakukan sejauh ini berarti bahwa acara yang satu ini tidak akan semudah sebelumnya. Kemudian Venuculum tertawa dengan keras ketika dia melihat jika banyak peri yang sedang menunggu acara streamingnya. Venuculum akhirnya muncul berguling-guling tertawa di depan layar. Dia tampak bersemangat karena tingkat penayangan hariannya meningkat secara pesat. Sora melirik ke layar di mana dia melihat apa yang tampak sebagai bagian kolom komentar. Menurutnya dia tidak bisa membaca bahasa ras peri, jadi dia tidak tahu apa pendapat ras peri mengenai dirinya. Hari ini adalah episode ke-8 dari permainan yang hanya bisa ditinggalkan oleh pasangan. Dan Venuculum saat ini
telah memulai acara dan menyambut para penontonnya. Kelompok Sora terbiasa dengan perubahan Vehiculum. Saat acara itu dimulai, dia bertindak sesegera mungkin untuk mencoba mengubah nada obrolannya. Tetapi itu tidak ada gunanya, karena sebagian besar penontonnya mulai merasa kesal karena menunggu terlalu lama. Namun ada satu cara untuk meredam kemarahan tersebut, yaitu memberikan mereka sesuatu yang lebih sensasional. Kemudian Vehiculum memberitahu ke penontonnya bahwasannya acara untuk kali ini akan diadakan di sebuah festival. Dan tidak hanya itu, 2 gamer Kohaku juga akan ikut di dalamnya. Kemudian Sora berjalan mendekati Vehiculum dan memperkenalkan namanya dengan percaya diri. Acara pembukaan persis seperti yang dimaksudkan oleh Vehiculum. Tidak hanya penonton, Step, Jibril, dan Emirance dibuat terkejut. Tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Game macam apa yang mereka mainkan dengan panggung skala besar ini? Sora dan Shiro memiliki jawaban atas pertanyaan Jibril sebelumnya. Itu adalah rencana yang mereka berdua usulkan pada Vehiculum pagi itu. Sora dan Shiro membayar untuk panggung hari ini menggunakan sisa poin mereka yang totalnya 134 juta poin. Dan sekarang tabungan mereka sudah benar-benar habis. Kemudian setelah itu, Vehiculum memberitahu ke penontonnya jika episode kali ini berjudul Festival Musim Panas Tanpa Cinta selama 2 jam. Serangkaian kembang api yang sangat besar meledak saat dia membuat pernyataannya. Vehiculum mulai melanjutkan penjelasannya. Aturannya sangatlah sederhana. 5 kontestan akan menghabiskan 2 jam di festival. Dan itu saja. Namun para kontestan tidak boleh jatuh cinta dengan siapapun selama periode 2 jam. Saat Vehiculum berbicara, Sora dan yang lainnya menemukan perangkat seperti jam tangan muncul di masing-masing lengan kanan mereka. Mereka berlima akan memakai sensor di pergelangan tangan mereka. 1 percikan cinta adalah semua yang diperlukan untuk jarum melewati garis batas. Dan kemudian mereka akan keluar dari permainan. Mereka tentu akan langsung terkena sebuah penalti. Vehiculum melanjutkan untuk menggambarkan permainan penalti yang akan dihadapi para kontestan. Untuk hukumannya, mereka akan kehilangan kendali atas tubuh mereka selama 90 detik. Dan tentunya, Vehiculum tidak dapat menyakiti siapapun. Pada dasarnya, jika mereka merasakan sedikit perasaan cinta yang paling samar, Vehiculum akan mengendalikan tubuh mereka. Dan jika salah satu kontestan berhasil selama 2 jam tanpa merasa jatuh cinta dengan siapapun, mereka akan menang. Pemenangnya bisa lebih dari 1. Dan mereka semua akan mendapatkan hadiah. Dan juga 2 orang yang merasakan cinta paling sering nantinya akan dijadikan pasangan selama 1 hari lamanya. Dengan itu Vehiculum menyelesaikan penjelasannya. Dan acara akan dimulai dalam 5 menit ke depan. Setelah itu, Step bertanya pada Sora, mengapa dia justru bekerja sama dengan Vehiculum? Sora menjawab, jika Vehiculum ada di pihak mereka, jadi lebih baik untuk bekerja sama. Dan bukan itu saja, Vehiculum akan memberikan hadiah berupa 5 pertanyaan jika mereka semua menang. Oleh karena itu, Sora meminta Step agar tidak khawatir, karena dia akan mendapatkan poin kembali dalam waktu yang singkat. Pada akhirnya 5 menit telah berlalu. Vehiculum memberitahu dimulainya permainan dan kelompok Sora dipindahkan ke tempat lain. Ini adalah game yang dirancang oleh Sora dan Shiro. Step tahu itu tidak akan semudah itu. Step melakukan semua yang dia bisa untuk mengalihkan pikirannya dari festival dan pikiran apapun yang akan membuatnya merasakan cinta. Dia tidak tahu apa yang memicu sensor yang diikatkan ke pergelangan tangannya. Elkia dan semua Emanity telah dipertaruhkan. Jadi dia hanya perlu berjalan-jalan tanpa berpikir selama 2 jam. Namun entah dari mana, dia merasakan hembusan udara ringan mengenai telinganya. Dan ternyata itu berasal dari Jibril yang berniat membuatnya jatuh cinta. Seketika itu Step protes pada Jibril. Jika mereka tidak menang, maka mereka tidak akan mendapatkan pertanyaan. Jadi seharusnya Jibril tidak menggodanya. Jibril yang mendengar Step protes membantah dan memberikan 2 alasan. Pertama, Sora menjelaskan bahwa tujuan dari permainan ini adalah untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Jadi jika mereka menghabiskan 2 jam tanpa merasakan cinta,
mereka tidak akan pernah bisa mengganti poin yang telah dihabiskan. Yang kedua, tidak mungkin bagi Steph menghabiskan 2 jam tanpa merasakan cinta. Hanya dengan dia melihat Sora akan membuatnya gembira. Dengan kata lain, Steph lah yang akan banyak terkena penalti. Oleh karena itu, Jibril berupaya memasangkan Steph dan Emir untuk berada di posisi terakhir dan menjadi pasangan. Mendengar perkataan Jibril, Steph berupaya lari. Namun Jibril telah mencengkram lengannya dengan sangat kuat. Maka satu-satunya cara Steph adalah membuat Jibril merasakan cinta. Dan selama waktu penalti tersebut, dia bisa bersembunyi di suatu tempat selama 2 jam. Sayangnya Jibril menyadari rencana Steph dan menegaskan jika dia tidak akan terjebak rayuan dari Steph. Kemudian tiba-tiba muncul Emir S dan mengatakan jika dia akan menghentikan rencana Jibril dan sebaliknya, dia akan memasangkan Jibril dengan Steph. Saat itulah Emir S menjebak Jibril dan Steph agar memikirkan Sora, sehingga pada akhirnya mereka berdua jatuh cinta dengan Sora. Setelah itu, Venugul memberikan pengumuman jika Steph dan Jibril telah gagal. Jibril marah dan Steph yang putus asa menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh tipuannya. Begitu Venugul memberitahu jika penalti akan diterapkan, Jibril dan Steph kehilangan kesadarannya. Venugul memberitahu ke penontonnya, selama 30 detik ia akan mengumpulkan komentar dengan donasi paling banyak, dan penonton dengan donasi terbanyak akan memiliki kesempatan selama 60 detik untuk memberikan saran padanya untuk memberikan perintah pada Steph dan Jibril. Seketika itu, kolom komentar langsung dipenuhi dengan penonton dan juga poin yang begitu banyaknya. Setelah 60 detik terlewati, tiba-tiba Emir S melihat Jibril terbang ke arahnya dan mulai memeluknya seperti kekasihnya. Emir S berusaha untuk kabur, namun para peri memintanya untuk tidak kabur, sehingga mereka memberikan saran untuk Steph untuk mencegahnya. Emir S mencoba melepaskan diri dari Jibril sambil mengatakan jika cintanya hanya untuk Sora. Oleh karena itu, dia tidak memiliki perasaan dengan Jibril. Namun tiba-tiba sensor jam tangannya melebihi batas, yang menandakan jika dia telah jatuh cinta juga. Seketika itu, Venugul memberitahu ke penontonnya lagi dan berikan kesempatan ke mereka untuk memberikan saran untuk penawaran tertinggi. Kemudian Ex Machina dan Flugel yang merupakan musuh bebuyutan saling merebutkan Steph. Venugul yang gemetar hanya menyaksikan dengan takjub saat dia melihat penonton dan donasinya terus meningkat dengan pesat. Venugul mulai mengingat percakapannya dengan Sora pada pagi harinya. Sora memanggil Venugul ke kamarnya dan menyusun rencananya. Sora berencana membuat game interaktif, sehingga penonton juga dapat berpartisipasi dalam acara mereka, tentunya dengan cara membayar donasi. Agar skenario yang paling diinginkan dapat dimainkan, penonton perlu mengumpulkan jiwa sebanyak mungkin. Cara terbaik untuk mendapatkan lebih baik jiwa adalah menemukan orang yang berpikiran sama dan membuat mereka menonton acara streaming. Kemudian penonton akan memenuhi komentar dengan semua teman mereka, yang pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak pelanggan. Lebih banyak pelanggan berarti lebih banyak poin. Itu adalah sistem yang dibuat untuk mengumpulkan 5 miliar poin jiwa secepat mungkin. Sora menyelesaikan penjelasannya tanpa memikirkan reaksi heran Venugul. Ras peri tahu lebih banyak tentang cinta daripada ras lain, jadi Sora dapat mengumpulkan beberapa ide mereka. Semuanya berjalan persis seperti yang Sora prediksi. Venugul menyaksikan secara real time saat pelanggan salurannya melonjak secara pesat. Sora dan yang lainnya memberikan poin yang mereka habiskan sebelumnya, dan poin saat ini meningkat melebihi sebelumnya. Tidak mengherankan penonton memiliki kesempatan untuk mengontrol Ex Machina dan Flugel, dan bukan sembarangan Flugel, tetapi Jibril sendiri. Kesempatan itu lebih berharga daripada jiwa mereka itu sendiri. Para peri terlibat dalam perdebatan sengit tentang apa yang harus dilakukan para kontestan. Mereka terpecah menjadi beberapa faksi membanjiri obrolan dengan banjir permintaan berbayar. Venugul benar-benar gembira. Segala sesuatu yang terbentang di hadapannya menurut Sora hanyalah permulaan. Venugul mengalihkan perhatiannya ke monitor sebelahnya yang menunjukkan Sora dan Sora yang berada di atas bukit sambil tersenyum seperti penjahat. Menurut Sora, festival adalah acara untuk para pasangan yang suka memamerkan kehidupan sosial mereka.
Tak perlu dikatakan, Sora yang antisosial tentu membenci festival musim panas. Sora teringat masa lalunya 2 tahun yang lalu. Saat itu, Shiro memintanya untuk pergi ke festival musim panas. Namun saat di perjalanan yang sangat dipenuhi banyak orang, mereka berdua berpisah. Sora berupaya mencari Shiro, dan beberapa saat setelahnya dia menemukan Shiro yang berjongkok sambil menangis. Dan dengan demikian, 2 tahun lalu ketidaksukaan Sora terhadap festival telah berkembang menjadi suatu kebencian. Namun dia tidak pernah membayangkan dia akan mengunjungi festival musim panas sekali lagi. Sora dan Shiro menatap acara festival dari atas sebuah bukit kecil, di mana mereka bisa mendapatkan pemandangan panorama dari seluruh acara. Sora ingin memastikan dia dan Shiro tidak akan terpisah kali ini. Jadi dia menyuruh Venuculum memindahkan mereka ke tempat yang jauh. Mereka menonton pertandingan festival musim panas sambil duduk di atas pohon yang tumbang, masing-masing memegang apel karamel yang mereka beli. Sora dan Shiro sebenarnya tidak berada di area festival. Sora sama sekali tidak tahu apa-apa tentang cinta, apalagi permainan yang melibatkan cinta. Selain itu, dia tidak akan pernah memulai permainan apapun tanpa Shiro di sisinya. Jadi ketika dia menyusun rencananya untuk Venuculum, dia memastikan agar dia menjatuhkan mereka berdua di atas bukit. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu permainan berakhir sebelum mereka mendapatkan bayaran besar, bersama dengan kesempatan untuk mengajukan 2 pertanyaan. Kemudian Sora melihat Shiro yang duduk di sebelahnya dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Mengapa Shiro menyarankan festival musim panas? Sementara Sora adalah orang yang menemukan ide untuk game kali ini. Itu adalah Shiro yang memilih jenis temanya. Shiro pun kemudian menjawab jika dia hanya ingin melihat kembang api bersama dengan Sora, dan juga dia mencintai Sora. Sora pun mengatakan jika dia memiliki perasaan yang sama dengan Shiro. Pelan-pelan Shiro mendekati wajahnya pada Sora sambil ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mendengar hal itu, Sora akan segera mengetahui pertanyaan yang ingin Shiro tanyakan padanya saat mereka ingin menonton kembang api bersama 2 tahun yang lalu. Kemudian Shiro bertanya pada Sora, mengapa mereka berdua tidak bisa lebih dari pasangan saudara? Mendengar pertanyaan tersebut, seketika itu Sora terkejut. Dan bersama dengan itu, Venuculum memberitahu jika Sora telah gagal. Sora sadar jika Shiro telah menjebaknya dan bekerja sama dengan Venuculum secara diam-diam untuk menipunya. Itu benar game yang direncanakan oleh Sora, festival musim panas ini. Shiro bahkan berkonsultasi dengan Venuculum untuk menyatukan kakaknya dengan dia sendirian. Shiro mengatur panggung dan suasana untuk membuat Sora jatuh cinta padanya. Ada 60 detik tersisa sampai permintaan peri untuk Sora dipilih. Kemudian Sora dibawa kendali penonton langsung menoleh ke Shiro dan memberitahu jika dia suka gadis loli sambil memeluk Shiro. Adapun Shiro tersipu malu dan tidak bisa melakukan apapun. Soalnya dalam hal karakter 2 dimensi, kakaknya benar-benar lolicon dan usia rata-rata karakter loli favoritnya adalah 12 tahun. Dan juga 48% diantaranya juga karakter adik perempuan. Dengan demikian, Shiro membuat kesimpulan jika Sora sebenarnya menaruh minat pada dirinya. Dan ketika dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia sadar jika dia telah merasa jatuh cinta dengan Sora. Dengan begitu, alarm jam Shiro berbunyi dan Venuculum memberitahu jika Shiro telah gagal. Sekarang penonton telah memiliki step Jibril dan Emir dengan Sora dan Shiro juga. Dengan hadirnya Sora dan Shiro, penonton dapat memberikan permintaan yang lebih luas kepada 3 kontestan lainnya. Pra-peri semakin terlibat dengan permainan dan poin mereka terkumpul sangat banyak. Dan Sora dia tidak akan benar-benar mengetahui bagaimana keadaannya sampai hari berikutnya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, hanya dalam 2 jam, kelompok Sora akhirnya berhasil mendapatkan 1,6 miliar poin dalam acara sebelumnya. Bahkan penonton Venuculum telah meningkat seperti yang diinginkan oleh Sora. Lebih dari 970.000 pemirsa telah menonton acara streamingnya.
Dengan demikian, untuk mencapai 5 miliar poin bukanlah hal yang mustahil lagi. Kemudian untuk hasil permainan festival musim panas dari jumlah penalti masing-masing kontestan. Sora sekali, Shiro sekali, Step 32 kali, Jibril 18 kali, Emirance 18 kali. Sora tidak begitu terkejut dengan hasilnya untuk pemain terburuk. Namun dia tidak menduga jika Emir dan Jibril akan imbang di urutan kedua. Dengan kata lain, untuk memenuhi aturan kedua, dua pemain yang merasakan cinta paling banyak berubah menjadi 3 peserta. Oleh karena itu lahirlah 2 pasangan dari game ini, yaitu Step X Jibril dan Step X Emirance. Jibril dan Emirance segera menemukan bahwa Step telah menipu mereka, sehingga menjebak ketiganya dalam cinta segitiga. Sementara itu, Sora pergi ke kamarnya bersama Shiro dan bersembunyi di balik selimut sambil menangis. Setelah itu, 1 hari terlewati. Step, Emir, dan Jibril telah kembali seperti biasanya. Namun seperti biasa, Emir dan Jibril saling berseteru satu sama lain. Mereka berdua meminta pada Sora untuk memperbolehkan mereka berdua untuk memainkan game dengan taruhan nyawa mereka. Sora yang melihat perseteruan tersebut mencoba meminta pada Shiro untuk mencari cara untuk menghentikan perseteruan Jibril dan Emir. Namun saat itu, Shiro terlihat ketakutan dan berlari masuk ke kamarnya. Sora sadar sejak akhir festival musim panas, dia dan Shiro belum berbicara satu sama lain. Baginya itu adalah masalah yang besar. Penyebabnya itu sangat jelas. Selama permainan sebelumnya, Sora memberitahu Shiro bahwa dia tertarik secara romantis padanya. Segera setelah itu, dia kehilangan kesadaran yang berlanjut bahkan setelah permainan itu berakhir dan dia mengurung diri di kamarnya. Tidak hanya itu, dia dan Shiro tidak lagi tidur di ranjang yang sama. Sora telah menghabiskan 2 malam terakhir dengan tidur di lantai. Sora merasa tidak bisa membuat Shiro menjauhi dirinya. Oleh karena itu, dia perlu mendekati Shiro dan meminta maaf dengan tulus. Namun saat Sora ingin masuk ke kamar Shiro sekali lagi, Shiro yang sambil menangis memberitahu Sora jika dia tidak bisa memaksakan dirinya untuk dekat-dekat dengannya. Di samping itu, Venugloom menghampiri Sora dan menyuruhnya untuk sementara waktu berlibur dan menggunakan poin yang ada. Dan dengan begitu, permainan mendekati hari ke-10. Itu adalah hari pertama kelompok Sora itu sendiri, dan mereka memutuskan untuk menghabiskan dengan cara mereka sendiri. Sementara itu, Sora menuju kamar Shiro dan membungkus dirinya dengan selimut dan bersender di depan pintu kamar Shiro. Sora berulang kali meminta maaf kepada Shiro dari balik selimutnya. Shiro di sisi lain tidak menjawabnya atau bahkan bergerak sedikit pun. Dia hanya terdiam. Dia berdiri di seberang ruangan, di dekat jendela di mana dia sedang berpikir. Shiro beranggapan jika rencana untuk membuat Sora melihatnya sebagai kekasih dan bukan saudara itu telah berhasil. Hanya itu yang tersisa bagi mereka untuk menjadi pasangan. Begitulah cara Shiro membawa Sora ke skakmat. Tidak lagi dapat menunda masalah ini. Shiro sekali lagi berpikir untuk mencari sebuah jawaban. Apa yang terjadi pada dia? Mengapa itu terjadi dan kapan itu dimulai? Pertama, kapan ini dimulai? Jawabannya itu jelas. Saat Sora dipaksa untuk mengatakan dia melihat Shiro sebagai kekasih. Jadi apa yang terjadi kemudian? Itu juga jelas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun fakta masalahnya adalah gejala Shiro dimulai saat Sora mengaku padanya dan mereka justru tidak membaik. Ketika Shiro mencoba melihat dirinya sendiri dari balik pantulan jendela, disitulah dia mulai sadar jika dia telah jatuh cinta pada Sora. Semakin Sora mendekatinya, dia semakin tersipu malu dan emosinya itu tidak stabil. Sementara itu, Venugloom diam-diam menanyakan acara streamingnya dan mengamati Shiro di kamarnya. Shiro mengira dia telah membangkitkan perasaan romantis pada Sora. Sayangnya untuk Shiro itu terlalu naif menurut Venugloom. Sebagai ras yang diciptakan oleh Dewa Cinta, para peri tahu segalanya dalam hal keterikatan romantis orang lain. Dan sangat jelas bahwa Shiro adalah orang yang belum pernah melihat kakaknya
sebagai calon kekasih yang potensial. Veneculum tidak tahu masa lalu mereka berdua. Jelas dia baru mengenal pasangan itu selama 10 hari. Meskipun demikian, Veneculum bersama dengan penontonnya sepenuhnya yakin tentang Shiro. Jika sebelumnya dia hanya memandang Sora sebagai saudara saja. Mungkin karena dia masih sangat muda, atau karena kedekatan mereka. Seperti yang diinginkan oleh Veneculum, Shiro mulai merasakan cinta untuk pertama kalinya. Kemudian, Shiro memberanikan dirinya untuk mengundang Sora untuk mandi bersama dengan lainnya. Saat di kamar mandi, Shiro dengan percaya diri akan membuat sekakemat Sora dengan memeluknya secara diam-diam dan menyatakan cinta dengan sangat romantis. Dan beberapa saat kemudian, Sora memasuki kamar mandi dan ketika dia ingin menghampiri Shiro untuk mengobrol. Seketika itu, Shiro entah bagaimana merasa malu di saat Sora itu melihatnya. Padahal sebelumnya untuk beberapa kali mereka mandi bersama, dia tidak pernah malu akan hal itu. Mengapa baru kali ini dia justru merasa malu? Saat itulah Shiro mencoba menutup mata Sora agar tidak melihat dirinya. Di samping itu, Shiro mencoba berpikir lagi, bagaimana jika dia kembali menjalin hubungan sebatas saudara saja dan dia bisa berbaikan dengan Sora. Namun di sisi lain, bagaimana jika suatu saat Sora justru mendapatkan pasangan? Apakah dia dapat begitu saja merelakannya? Tentu dia tidak bisa. Maka dia tidak bisa menjadi pacarnya. Tetapi dia juga tidak bisa kembali menjadi saudara perempuannya. Shiro akhirnya mulai menangis seperti anak kecil. Kemudian tiba-tiba Sora memeluk Shiro dan meminta maaf pada Shiro. Dan mengatakan jika dia akan melakukan apapun untuk membuat Shiro merasa lebih baik, hingga ia dapat dimaafkan. Mendengar perkataan dari Sora, seketika itu Shiro terdiam dan mengatakan jika alasannya dia merasa buruk adalah karena kakaknya. Kemudian Shiro mulai mengambil smartphone-nya dan sepersekian detik kemudian, semua yang terlihat dilenyapkan. Pemandangannya sekarang tidak bisa dikenali lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan dengan ketakutan saat Shiro dengan kengeriannya yang luar biasa telah mendesain ulang Sparatul dan dirinya sendiri agar terlihat seperti kehancuran dunia. Oke, itulah pembahasan untuk part 3 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you next time. With